Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi terbaru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu yang akan mendapatkan gaji ke-13 sebagaimana disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan hal ini telah diajukan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yang mana dalam hal penyaluran tunjangan profesi dan hal lainnya, ini salah satunya yang didapatkan, dan ini merupakan kabar gembira untuk Bapak Ibu pegawai negeri sipil, demikian juga dengan P3K, dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal mendapatkan gaji ke-13 tahun 2025 ada sebesar 30 juta rupiah. Bapak Ibu, terkait dengan informasi ini, kita perlu mengetahui informasi yang resmi sebagaimana telah disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Bapak Ibu, tentunya dengan demikian bahwa para PNS dan P3K mendapatkan gaji ke-13 sebesar 30 juta rupiah, maka kita perlu tahu apakah memang benar hal itu ataupun tidak. Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu, silakan ikuti informasinya sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja pada informasinya. Bapak Ibu yang terhormat, sesuai dengan topik pembicaraan melalui video ini bahwa aparatur sipil negara, baik PNS maupun P3K di Kemendikbudrismen, ada yang menerima gaji ke-13 lebih dari 30 juta dari Menteri Keuangan Republik Indonesia. Gaji ke-13 aparatur sipil negara Kemendikbudrismen, baik PNS maupun P3K, mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2025 yang telah ditetapkan oleh Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan RI. Aparatur sipil negara Kemendikbudrismen dijadwalkan menerima gaji ke-13 dari Sri Mulyani mulai bulan ini, yaitu Juni 2025. Hal itu telah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 23 Tahun 2025 bahwa pada Juni ini dimulai pencairan gaji ke-13 dan dilanjutkan pada bulan berikutnya setelah pencairan yang mungkin tidak tuntas pada tahun 2025 ini, tepatnya di bulan Juni Bapak Ibu. Maka bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak dapat pada bulan Juni, maka jadwal berikutnya itu juga telah disahkan bahwa pada bulan berikutnya akan dicairkan. Itu yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025. Komponen gaji ke-13 yang diberikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, dalam hal ini Ibu Sri Mulyani Indrawati, kepada aparatur sipil negara Kemendikbudrismen terdiri dari pertama adalah gaji pokok, kemudian tunjangan pangan, berikutnya yaitu tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan keluarga, dan juga tunjangan kinerja. Maka pada bulan Juni ini bukan hanya gaji ke-13 yang dicairkan, tetapi tunjangan kinerja juga akan bersamaan ya pencairannya. Dari komponen-komponen tersebut, gaji ke-13 aparatur sipil negara Kemendikbudrismen bisa mencapai lebih dari 30 juta. Gaji pokok bagi aparatur sipil negara Kemendikbudrismen sama seperti PNS dan P3K di kementerian lain mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 dan Perpres Nomor 11 Tahun 2024 yang mengatur tentang gaji pokok para PNS, demikian dengan P3K. Sesuai dengan informasi yang mengatakan bahwa PNS dan P3K mendapatkan gaji ke-13 lebih dari 30 juta, itu karena tunjangan kinerja sudah ditetapkan dan menjadi komponen gaji ke-13 pada tahun 2025. Tunjangan kinerja bagi aparatur sipil negara Kemendikbudrismen yang diatur melalui Perpres Nomor 11 Tahun 2025 dengan mengacu pada Perpres tersebut, tunjangan kinerja ASN Kemendikbudrismen
mulai dari kelas jabatan 1 hingga 17 adalah sebagai berikut. Misalnya, kelas jabatan 17 berapa yang akan didapatkan Bapak Ibu? ASN Kemendikbudrismen kelas jabatan 17 menerima tunjangan kinerja sebesar 33.240.000. Kelas jabatan 16 mendapatkan gaji ke-13 sebesar 27.577.500. Itu sudah ditetapkan Bapak Ibu berdasarkan Perpres nomor 18. Jadi dengan demikian, suatu hal yang wajar kalau informasi ini disampaikan bahwa PNS dan P3K di Kemendikbudrismen mendapatkan gaji ke-13 sebesar lebih dari 30 juta oleh karena tunjangan kinerja telah ditetapkan sebagai komponen gaji ke-13. Demikian juga dengan kelas jabatan lain. Kelas jabatan 15 mendapatkan 19.280.000. Kelas jabatan 14 mendapatkan 17.064.000. Demikian dengan tunjangan kinerja yang menjadi komponen gaji ke-13 sesuai dengan kelas jabatan 12 dan kelas jabatan lainnya yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan terbaru, maka yang didapatkan nantinya pada pencairan pada bulan Juni ini lebih dari 30 juta. Yang kita ketahui Bapak Ibu bahwa tunjangan kinerja yang lebih dari 30 juta yaitu kelas jabatan tertinggi, yaitu PNS dan P3K dengan kelas jabatan 17. Besar kecil gaji ke-13 dan tunjangan kinerja yang akan dicairkan itu ada pengaruhnya dengan gaji pokok, kemudian kelas jabatan yang telah ditetapkan dalam hal mendapatkan tunjangan kinerja. ASN Kemendikbudrismen kelas jabatan 11 menerima tunjangan kinerja sebesar 8.757.000. Kelas jabatan 10 di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendapatkan gaji ke-13 karena ikut tukin sebesar 5.979.200 ditambah dengan satu kali gaji pokok, berarti itu ditambahkan lagi Bapak Ibu. Berarti yang kita ketahui satu kali gaji pokok ditambah dengan tunjangan kinerja berarti cukup luar biasa demi kesejahteraan Bapak Ibu yang segera direalisasikan pada bulan Juni ini. Kelas jabatan 9 di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendapatkan tukin 5.079.200. Kemudian begitu juga dengan kelas jabatan lain, sehingga sesuai dengan kelas jabatan yang telah ditetapkan sampai kelas jabatan 1 sudah disusun berdasarkan tingkat ya jabatannya Bapak Ibu. Itulah informasi terbaru yang akan didapatkan oleh Bapak Ibu bahwa pada bulan Juni ini akan mendapatkan pencairan gaji ke-13 yang nominalnya lebih dari 30 juta. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.